sini. Oh iya, tadi kan diminta satu server database, pakai server bisa taruh di sini. Lalu langsung saja kita hubungkan dengan kabel yang Stripe. Lalu kita hubungkan switchnya ke setiap PC. Ini kenapa live-nya nggak bisa ya, nge-stuck? Tinggal apa udah di backup OBS. Nah, lalu si server ini juga saya hubungkan dengan switch dari keuangan. Kenapa ya live-nya?
begitu juga di ini belum kasih nama, ini SDM, yang ini operasional. Nah, selanjutnya setelah semua kabel terhubung, mungkin akan melakukan subnetting. Subnetting itu udah saya buatkan di sini. Nah, karena di sini ini hasil subnetting untuk ketiga divisi, dimana untuk keuangan tuh networknya segini. Mungkin bisa dibaca aja biar cepat. Langsung aja saya ke tahap konfigurasi routernya. Konfigurasi router di CLI, terus enable conft interface IP address 192.168.255.255.255.192. Shutdown. Ini tuh untuk di keuangan. Lanjut untuk di SDM itu sama interface-nya, tapi di sini gigabyte 01, terus IP address-nya 192.168.10, di sini 65. Lalu untuk subnet mask-nya 224. Shutdown. Tadi bisa nggak ya yang atas? Lalu untuk operasional itu juga sama, tapi di sini jadi 02, di sini tuh 168.10.97, subnet masknya jadi 240. Belum shutdown. Exit. Baru kita cek dengan show IP route. Mungkin server show IP
salah, show IP interface brief. Nah, semuanya udah hidup. Langkah selanjutnya mungkin kita bisa mengkonfigurasi IP setiap PC-nya. Di sini tuh dimulai dari 192.168. Tadi karena gateway-nya 1, berarti di sini 2. Di sini tuh jadinya 1. Di sini tuh tadi jadinya 192. Di sini tuh nanti 2, sekarang 3. Sekarang tetap 192. Di sininya default gateway-nya sama 1. Mungkin bisa kita tes untuk di ping ya ke sebelahnya. Ping 1. Nah, udah bisa. Mungkin di sini saya contohkan 3 PC yang dipasang IP-nya. Jadi sekarang 4, 192. Lanjut di server. Di server itu IP-nya di 10.10 misalnya. Lalu di sininya tetap sama 192. Default gateway-nya juga sama 1. Nah, lalu di PC SDM-nya itu tadi ini dimulai dari 65, berarti di sininya 66. Titik 66. Di sini tadi 224. Ini 65. Keduanya tetap sama 67. 224 65. Di sini mungkin taruhnya 68. 224. Di sini juga saya taruh 3 PC aja. Kalau di sini tuh tadi karena subnet gateway-nya dimulai dari 97, berarti di sini dari 98. Ini tadi di 224. 240. Sini 97. Di sini juga sama 899. 240 97. 9 di sini 100. Sini 240. Di sini 7. Nah, di sini di routernya kita simpan tadi. Copy running config
config startup config. Lalu kita coba ping ya. Salah. Dari sini mungkin bisa ping ke bagian operasional, itu 192.168.10 60 berapa tadi, 67. Sebenarnya kok live-nya bisa dicek lagi di live-nya. Udah. Lalu mungkin pertama di sini kita ping server 67 dulu. Nah, pingnya berhasil. Lalu kita coba ping server di 10.10, itu juga berhasil. Kita coba ping di 100 di bagian operasional. Nah, itu juga berhasil. Coba kita lihat apakah semua di sini bisa mengakses server. Ping 192.168.10. Nah, di bagian SDM udah bisa mengakses server. Kita coba di operasional. Di bagian operasional juga bisa mengakses si server. Lalu kita coba trace out dari PC ini. Trace out tracer 192.168.10.98 misalnya. Nah, trace-nya bisa lancar juga. Coba kita coba di 67, trace-nya juga lancar. Di server trace-nya juga bisa. Nah, selanjutnya itu perintahnya disuruh ini kan konfigurasi IP address pada seluruh cloud. Ini udah, ngeping udah bisa, tracer udah bisa, terus melakukan monitoring traffic menggunakan fitur simulation pada mode Cisco pakai tracer. Di sini untuk simulation itu kita bisa hidupkan dulu. Lalu di sini filter yang dipakai itu cuman ARP.
ICMP-nya. Lalu setelah difilter, kita coba ping dari sini tuh, ping ke 100. Nah, ICMP-nya muncul. Kita coba lagi dari sini juga. Coba di sini. Kita capture. Kok hilang dia? ICMP-nya muncul. Ping 192.168.10.67. Nah, di sini ICMP dan ARP-nya muncul. Baru berarti berhasil. Lalu yang kedua itu yang selanjutnya menganalisis kemungkinan keterlambatan jaringan berdasarkan bandwidth dan delay yang diamati. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian tadi, faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan jaringan itu, pertama ya, kita matiin dulu simulationnya. Pertama ya, seluruh komunikasi antar divisi itu kan harus melewati router dulu nih. Jadi karena setiap divisi berada pada subnet yang berbeda, inilah yang menyebabkan router harus memproses dan meneruskan setiap, mungkin bisa stop sharing ulang. Nah, karena dia harus melewati router, jadi router ini harus memproses dan meneruskan setiap paket data sehingga menambah delay. Kedua, divisi keuangan tuh kan jumlah hostnya tuh paling banyak. Jadi semakin banyak perangkat yang aktif dan mengakses jaringan secara bersama-sama, maka trafik yang harus ditangani oleh si switch dan routernya ini semakin gede. Jadi ini tuh bisa menyebabkan bandwidth menjadi lebih terbebani, terutama pada jam kerja. Ketiga, sebelum paket dikirim, jadi si perangkat kan harus melakukan proses ARP tadi di simulation. Nah, untuk mencari alamat MAC, tujuan atau gateway, proses tambahan ini tuh membutuhkan waktu pengiriman tambahan, meskipun hanya dalam skala milidetik sih. Nah, jadi berdasarkan pengamatan itu, keterlambatan jaringan memungkinkan disebabkan oleh tingginya trafik pengguna proses routing antar subnet dan penggunaan bandwidth yang meningkat ketika banyak perangkat mengakses server pada waktu yang sama. Tapi di sini tuh sebenarnya delaynya nggak terlalu gede sih, karena ini masih termasuk kecil anunya. Lanjut di soal berikutnya, yaitu melakukan troubleshooting terhadap permasalahan konektivitas yang ditemukan. Mungkin kita bisa tes dari si PC 0. Kita ubah nih gateway-nya. Yang awalnya 192 jadi tadi 240. Itu untuk keuangan sebenarnya. Lalu kita coba ping. Kita ping ulang si server. Kok bisa ya?
bukan 240 kan emang masih bisa mengakses ya, mungkin 76. Nggak bisa. 192 168 10.2. Oh, di sini mungkin kita ganti jadi tadi 192. Di sini tuh gateway-nya yang diganti, salah, tadi saya malah ganti si subnet mask-nya, seharusnya di sini diganti 100 misalnya. Nah, lalu coba kita ping si server. Lah, kok masih bisa? Seharusnya kan nggak bisa. Coba kita periksa lagi. Kok nggak bisa ya? Kok bisa ya? Atau kita coba cara yang lain. Basic keuangan, terus kita udah ubah nih si gateway-nya jadi 192 168 10.2. Salah di sini. Udah betul. Ini udah betul kok. Harusnya nggak bisa nih di sini. Nah, ini tadi pas diganti si apa namanya, si gateway-nya diganti itu dia nggak bisa nge-ping ke PC SDM, tapi nggak tahu kenapa dia tetap bisa di server. Kita coba servernya yang diganti jadi 100. Di sini kita coba lagi ping. Nggak tahu kenapa di server ini dia tetap bisa, tapi sebenarnya untuk si di PC tetangganya ini tetap nggak bisa. Misalnya kita coba di 100 ya. Nah, di PC operasional tuh juga nggak bisa, nggak tahu kenapa. Jadi di sini mungkin kita balikin lagi.
jadi troubleshootingnya itu udah berhasil dibuktiin kalau misalnya si gateway-nya tuh diganti, dia nggak bisa ngeping ke sebelah-sebelahnya, karena kan semuanya tuh udah diatur tadi di awal pas bagian subnetting. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu dikirim sama proses pengujian. Nah tadi analisis paket ICMP yang dikirim itu udah dilakuin. Jadi pengujian si ICMP itu pas perintah ping tadi saat simulation. Ini filter udah belum? Nah misalnya di sini tuh ngeping si ke 100 kan. Nah pas di capture ini kan kelihatan nih ICMP nya. Nah jadi dia tuh untuk menguji apakah perangkat tujuan itu dapat dijangkau melalui jaringan. Jadi saat proses ping dimulai, si komputernya akan mengirimkan ARP request dulu nih, ARP nya untuk mengetahui alamat si MAC nya. Lalu setelah menerima ARP nya, si komputer ini akan mengirimkan ICMP nya ke alamat tujuan tadi itu ke bagian operasional. Jadi paket si ICMP ini akan diteruskan oleh switch dan router hingga mencapai perangkat tujuan. Setelah paket diterima, perangkat tujuan mengirimkan balasan berupa ICMP lagi kepada pengirim. Pada hasil pengujian, paket ICMP, echo request, dan echo reply berhasil dikirim dan diterima tanpa kehilangan paket. Nah nih tuh udah berhasil. Lanjut ke soal terakhir yaitu mengevaluasi keamanan konfigurasi router. Dan menerapkan konfigurasi keamanan dasar yang diperlukan. Berarti di sini kita lakuinnya tuh di router. Pertama kita matiin dulu mode simulationnya. Nah di sini di router kita enablekan, lalu conte, lalu hostname kita bikin di sini router maju, enable secret 12, secret umrah 123, lalu IP domainnya ptmaju.com, lalu crypto generate RSA tadi spasi nih. Lalu IPSSH version 2, lalu banner map, bikin catatannya tuh akses hanya untuk administrator, lalu line FTP 4 transport input SSH login
save copy running config startup config. Jadi coba kita tes ya. Coba kita ping 192.168.10.1. Di sini kita coba. Kita coba SSH min L admin 192.168. Passwordnya tadi umrah 123. Umrah 123. Passwordnya ya enggak sih, umrah 123 enggak sih. Umrah 123. Nah, kok nggak bisa ya? Atau harus di sini cobanya? SSH min L admin 192.168.10. Umrah 123. Kok nggak bisa sih? Betul kok umrah 123. Di sini tuh kok dia nggak mau ya? Kan kita betulin dulu ini. Ping 192.168. 10.1.
plus 91 8 10 1 murah 1 2 3. Nah, udah bisa. Itu berarti tadi keamanannya udah diterapin. Sekian dari saya. Jadi ini semuanya udah bisa di ping. Tadi juga troubleshootingnya udah dicoba, simulationnya udah dicoba, terus untuk keamanan routernya juga udah dicoba. Sekian dari saya, terima kasih.